Ya, balik lagi sama kita berdua ya. Gua Bung Felix, sebelah gua ada. Saya ada Bung Joshua. Iya. Nah, hari ini bahasan kita adalah mengenai tentang yang baru panas ya. Baru panas di minggu ini dan kayaknya bakal berlanjut ini. Sesuatu yang tiba-tiba muncul, terus tiba-tiba hilang. Ya. Cukup mengagetkan, kabar yang membagongkan. Akibat ini ya, pertarungan keras antara elit Elit global global. melawan melawan badan organisasi legal. Nah, gitu ya, untung nggak tahu sih lanjutannya gimana. Mungkin biar lebih enak kita tunggu panit-panit yang lain ya Bung Felix. Ya. Nah, sebelumnya gue ingin poin dulu ya soal perkembangan terakhir. Jadi terakhir Juve menjadi klub ke-10 yang memutuskan untuk mundur dari pasca penangguhan dari ESL. Jadi sekarang yang lagi ibarat dalam grup WhatsApp cuma tinggal Barcelona sama Real Madrid doang. Nah, ini sebenarnya gue masih bingung nih Bung Felix. Saya melihat ada beberapa akun yang bilang bahwa awal-awal justru Barcelona yang mundur. Tapi sekarang Barcelona masih stay gitu. Nah, ketidaksinambungan dari berita-berita ini tuh harus diverifikasi dan diluruskan nih. Menurut saya di acara bola nomor 1 di Indonesia ini harus diluruskan di sini nih Bung Felix. Bagaimana ini? Kenapa bisa terjadi perbedaan berita yang seperti itu? Kan harusnya itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan di tatanan masyarakat ya Bung Felix, benar tidak Bung Felix? Betul. Ya sebenarnya simpel, duit. Balik lagi ke faktor duit. Ya as we know lah ya, Barcelona adalah salah satu klub yang utangnya juga cukup besar di. Ya maksud saya ada akun berita yang bilang kalau Barcelona ini udah cabut, ada yang bilang kalau belum. Nah ini yang saya bingung ini Bung Felix. Kenapa bisa ada beda berita gini kan? Sumbernya dari mana? Nah ini gue belum tahu, ini permainan media emang agak aneh-aneh nih pelintiran-pelintirannya nih soal ini. Tapi yang terakhir sih emang Barcelona belum mundur, karena yang udah ngasih statement terakhir itu Juve, tapi statementnya itu emang statementnya gantung. Dia cuma bilang intinya UEFA tuh jangan terlalu banci lah dalam bertindak. Lu nggak bisa menjadi regulator kompetisi tapi nggak bisa menjadi promotor kompetisi yang ngatur-ngatur komersialnya, karena itu akan menimbulkan kecenderungan dalam korupsi itu. Mana yang lain Bung Felix? Nah, ini belum tahu ini. Kita lagi menunggu. Tapi selain itu juga kemarin tuh selama berapa hari hampir seminggu ini tuh udah banyak reaksi ya dari fans banyak yang udah berteriak. Salah satu yang mengejutkan adalah Chelsea. Pada saat menjelang lawan Brighton, fans Chelsea berkumpul depan Stamford Bridge dan busnya itu diberhentikan oleh fansnya, sampai Peter Cech turun ya. Peter Cech turun untuk beli tahu katanya. Ya, kita nggak tahu apa-apa tentang, kita ini nggak sama petinggi dan akhirnya 6 klub Inggris sudah mengeluarkan beberapa statement, tapi mungkin yang menurut gue luar biasa, satu-satunya yang minta maaf adalah Arsenal. Yang lain cuma menjelaskan klarifikasi financial statementnya aja, sedangkan Arsenal satu-satunya yang minta maaf. Tapi Liverpool juga minta maaf loh Bung Felix. Iya, itu terakhir ya John Henry yang minta maaf langsung ke fans setelah dapat desakan juga dari Jordan Henderson dan seluruh kapten di EPL dan para pemain Liverpool juga. Gak seru nih Bung Felix kalau cuma berdua doang nih. Sebenarnya saya pengen banyak membahas gitu, tapi masa berdua doang nanti kita harus bahas lagi kan males. Mending tunggu sampai penuh aja gitu. Ada Bung Joy malam ini, ada Bung Christian Lufandio, lu ada Bung siapa lagi?
Kelly atau Kelly ya. Tio. Bung Tio ya. Iya, Bung Tio. Saya juga kadang bingung gitu Bung Felix, kenapa kalau saya live gini, kenapa saya ganteng banget? Wah, penyakit lagi. Nah, tuh saya benar-benar bingung. Saya nggak tahu kenapa. Kayak gitu banget ya. Perlu waktu untuk apa? Ini gel? Udah. Ngeliat nih rambutnya udah mantap. Ya kan? Bisa nggak? Coba Bung Felix bisa nggak gini? Naikin satu aja ya. Susah. Saya. Susah, Pak. Naik 2 semua. Gua naik 2 semua. Ini namanya syarat ketampanan Bung Felix. Kalau orang mau tampan kan bisa. Kenapa tengil gitu? Atau nafsu? Tampan tengil apa nafsu? Tampan, tengil atau nafsu. Itu quotes malam ini ya. Tampan, tengil atau nafsu. Coba kita telepon Bung Kerdus ya. Apakah Bung Kerdus sudah bisa untuk bergabung bersama kita pada malam hari ini ya? Atau dia masih tersesat di Ciwidey? Itu saya tadi ke Ciwidey. Oh, iya. Coba Anda hubungi Bung Joy atau Bung Cio. Biar kita bisa langsung mulai nih. Jadi agenda kita malam ini apa aja Bung Felix? Kalau saya boleh tahu. ESL, Conference League, sama ya preview lah beberapa pertandingan. Conference League. Iya. Conference League itu apa ya? Kompetisi ketiga baru yang dibikin UEFA. Ini resmi, bukan tandingan. Itu dia mulai 2024 juga atau bagaimana? Musim depan langsung. Oh, langsung musim depan udah ada? Iya. Menarik. Juga membicarakan menarik untuk melihat siapa yang akan jadi juara Conference League untuk pertama kali. Dan jadi itu sistemnya gimana tuh Bung Felix? Apanya? Kan kalau misalkan juara Champions League dan juara Europa League itu kan nanti bakal diadu ya di UEFA Super Cup namanya. Kalau Conference League itu juaranya apakah nanti akan diadu lagi? Juara Euroleague atau gimana nih? Nah, itu gue belum tahu kalau itu. Gue cuman kemarin tuh baru baca tentang sistem formatnya doang. Sistem Oke, tahan dulu Bung Felix gitu. Kita bahas lebih jauh nanti ya. Setelah muncul nih orang-orang pandit-pandit kelas dunia. Saya sudah memakai baju khas pandit, Bung Felix. Oh, sebentar. Saya ada sesuatu. Oke. Boleh. Dana gepeng 2 juta rupiah, Pak. Jadi Bapak terima di sana dan 2 juta ini bebas biaya, tidak dikenakan pajak, Pak ya. Iya. Lumayan. Wih. Gila.
pentolan ormas. Anjay. Padahal gue pengen kayak jurnalis atau kamera. Jurnalis. Oh, maksudnya jurnalis. Gue kira kayak pentolan ormas gitu. Ganteng doang, tapi buka puasanya di warteg. Di McDonald dong guys, lebih enak dan terjangkau. Dan mahal juga. Lama banget dah. Iya, lama Bung Felix. Sabar aja, sabar. Namanya hidup ya. Sabar. By the way, Zoom Anda ini sudah Zoom Premium ya, Bung Felix? Apa? Zoom Anda ini sudah Zoom Premium ya? Belum lah, belum. Ih, minum apaan tuh? Putih. Hatimu tuh. Ya, sama baju panitia. Aduh. Opat mah dong, selalu di hati. Aduh, baju tahun kapan tuh? Opat mah gue. Yang lu ketua. Iya, pas gue ketua 2018. Oh ya, ikut main ya, pasti main. 2019 deh. Gue ketua 2019. Oh ya. 19 gua. Oh kayaknya sih. Jadi kalau zaman dia kalau nggak salah dia anak acara kan 2018. Yang pas 2018. Oh, lo acara ya? Hah? Lu? Oh, gue. 2018. 2018 gue korbit acara. Dan Ketuanya Kerdus. ya. Dan ide press conference kalau nggak salah kayaknya dia yang bikin nih. Lo yang bikin kan? Ide bikin press con habis petition group. Gue sama Kerdus itu bareng-bareng. Terus kenapa lo bikin kayak gitu waktu itu? Ya biar sebelum pertandingan tuh ada cywarnya, biar panasnya itu nggak cuma di lapangan tapi di luar lapangan tuh ada hype-nya gitu kan. Kenapa? Nah terus pas zaman gue jadi ketua itu harus pakai sosmed, jadi tiap tim itu bisa tambah makin jadi ngegorengnya tuh. Kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak pas? Ya kan idenya baru kepikiran gitu, Bung Felix. Mungkin sebelum tahun-tahun lalu itu belum ada orang secemerlang saya dan Kerdus. Tapi gue sadar ini, gue akuin nih ke Kopa di bawahnya Kerdus sama Joshua nih, menurut gue yang terbaik. Kenapa? Bener-bener dikemasnya apa ya? Bener-bener visual kayak kita main bener-bener kayak main FIFA, main football manager itu kita bener-bener langsung kayak bener-bener main jadi karakter di situ. Ada gitu ya. Masuk ini lagi Mas, kalau di zaman gue itu masuk berita, masuk di ini, di mana Viaduk, di website Viaduk itu ada artikel tentang Kopak. Kayaknya lu bujuk-bujuk ini ya, Flo sama Ansil buat beli masukin ke Viaduk.
Ya, gue minta tolong mereka. Ketuanya si Nanda ya. Itu lanjut gak sih model kayak gitu sampai ke piala? Model presscon kayak gitu? Piala nggak ada presscon. Piala itu terakhir pas zamannya Aljun itu cuman ini doang. Interview abis match, interview man of the match gitu. Tapi untuk presscon nggak ada. Piala Aljun itu yang baru itu ini ada gala dinner. Oh ya, yang itu ya, Yang di hotel. Ya, yang di hotel. Habis itu. Lo idenya ambil dari yang itu ya, pas habis yang futsalnya di Malaysia. Gila, lu bener-bener dalam 2 tahun terakhir kosnya gede juga. Lo bikin acara buat 2 acara. Iya. Cari dananya juga lumayan. Tapi itu sih serunya di situ. Tapi worth sih, maksudnya something new lah, something new, dan gue proud ngeliat kalian itu. Terima kasih ya Bung Felix. Ayo nih kebus nih balas. Gua dikit lagi join, iya sabar saya. Ayo bro. Berarti dia baru dapat sinyal dari ini. Sawah Ciwidey. Kemarin gue sama kardus ke Bandung. Bukan gue sih. Gue emang di Bandung kan sekarang. Jadi nyamuk. Bentar ya, anak. Gue bawa anak gue dulu ya. Lah, ilah. Guling. Halo, namaku Cemoy. Kenal ya. Salam kenal semuanya. Namaku Cemoy. Ya Cemoy. Papa mau kerja dulu ya, jadi lanjut di acaranya Om Felix ya. Jos, ya. Untung ya. Ganteng. Nggak, untung lu ganteng. Kalau lu nggak ganteng-ganteng banget, menggelikan loh itu. Ini anak gue namanya Cemoy. Untung lu ganteng. Kalau nggak ganteng, geli sih bener. Menggelikan buat penonton. Kan jangan di post dulu, makanya jangan di start dulu recordingnya. Kita kan masih tunggu yang lain. Lihat. Ya, kita sekarang kosan bau penju ya, Bro. Ini. Yoi, bro. Dua pandit dari S Bobet. Pembawa acara sekarang juga. Ada anak gue. Dia naik mana tuh satu lagi? Kenapa Bung Felix? Ya. Silakan Bung Felix. Sudah tersambung dengan dua pandit dari S Bobet Bandung ya. Bobet Bandung ya. Nah, kalau bisa dengar suara Felix, gue nggak dengar suara Felix aja. Ini gue dengar. Ini kedengeran nih. Kecil banget. Ajar. Suara kecil banget. Pakai headset aja bro, kayak bro. Gue menyiasatinya pakai headset. Ini lagi banyak. Oh di channel ini pakai batin ngobrolnya Lex. Udah on record nih, Oh iya lupa. On record. Yuk, gue buka dulu deh. Silakan Bung Felix. Nah. Udah telat lu. Tadi udah jam 6 orang yang lain. Ngapain? Lu baru buka sekarang. Kan buka yang kedua deh. Garing banget ya. Udah opening dulu ya. Jadi seminggu yang gue seminggu ini jadi kita sudah dipanaskan dengan perseteruan elit global melawan badan petinggi dari organisasinya dengan membentuk sebuah liga tandingan namanya ISL. Dan ini jadi apa ya?
yang jadi korban udah pemain dengan supporter atau fans. Sekarang kita akan buka bahasannya dengan sudut pandang masing-masing deh. Gua buka ke Kardus dulu deh. Silakan Bung Kerdus. Sewaktu kita mulai dari kejadian timnya dia dulu deh. Terjadi insiden menjelang pertandingan Chelsea lawan Brighton di mana busnya The Blues dihentikan oleh para fans. Dan Peter Cech langsung keluar untuk menenangkan para fans. Melihat reaksi fans yang di London, lu memandang ini kayak gimana? Silakan Bung Kerdus. Jadi menurut gua ini sih Piala Menpora kali ini sih di Persija sih. Belum kita belum bahas Menpora Oh, pelan banget gue nggak denger suara lu. Gue denger tadi ISL. ISL Lus. Oh, ini yang lagi booming ya? Ya. Dimulai dari kejadian pas tim lu nih Chelsea lawan Brighton, itu busnya sampai dihadang sama fansnya, terus Peter Cech keluar buat nendangin fansnya. Nah, pendapat gimana gitu? Ada translate-nya nih, justru di translate aja. Kalau dari gue, Bung Felix, yang dimana ini kasarnya sih menurut gue, ini persepsi gue, koreksi kalau salah, yang dimana ini udah permainan mafia besar lah, mafia klub lah yang punya klub. Yang dimana akan tujuannya adalah uangnya akan berputar di situ-situ aja gitu loh, maksudnya dalam arti gimana ya? Mereka membuat turnamen yang klub besar yang dimana itu memang kasarnya ya gudangnya duit di situ kan, yang nonton makin banyak segala macam, itu tim-tim jagoan kan isinya. Dan itu akan membuat tim-tim yang bisa dibilang tim menengah atau apalagi bawah tuh nggak akan berkembang ya guys sih. Itu sih, nah sebenarnya gue nggak setuju di situ, yang dimana ya udah gitu ini ngalah-ngalahin Liga Champion jatuhnya kan. Gitu sih, mestinya kayak gue nggak setuju itu sih. Kalau Chelsea sendiri gue juga shock sih kenapa bisa sempat mau ikut tapi pada akhirnya ditangki sama Peter Cech. Dan kira-kira ya apa dimediasiin kan fans dan ini. Itu Chelsea itu bagus tuh sampai turun loh itu. Tahu deh klub-klub lain. Nah, gimana nanti? Beberapa udah ada yang demonstrasi di Dortmund, udah sampai bentangin spanduk depan stadion. Terus terakhir Liverpool juga sampai John Henry minta maaf setelah didesak sama Jordan Henderson. Nah, sekarang ke Bung Alva nih, melihat khususnya ke tim lu nih, yang bisa dibilang bersama Real Madrid masih tetap ada di grup WA-nya ISL. Ini ngeliatnya gimana nih? Ya, kita bisa lihat dari positifnya aja. Mungkin mereka pengen tiap minggu ada klasiko gitu kan. Karena cuma mereka berdua doang nih sekarang yang tinggal di ISL itu. Dimana mereka masih belum keluar. Pertama, tadi Bung Felix bilang yang dirugikan fans. Kalau menurut saya, yang dirugikan itu nggak cuma fans Bung Felix, tapi juga tim-tim kecil yang dianggap tidak kompeten untuk ikut ke dalam turnamen tersebut. Mereka pertama mereka nggak bisa, karena di situ kan seperti Bung Kerdus bilang uangnya besar, banyak investor dari Amerika masuk, ya kan. Nah, mereka nggak bisa merasakan untuk dapat uang dari situ. Paling banter ya juga mereka ikut naik ke atas, masuk ke Liga Champions. Siapa yang mau nonton kalau Liga Champions diisi sama tim-tim kecil gitu. Ujung-ujungnya Liga Champions turun, pendapatan dari tim-tim kecil yang masuk ke Liga Champions ini juga nggak signifikan lah itu. Nah, kalau dari Barca sendiri, saya memahami apa yang terjadi dalam tubuh Barca ya. Pertama, mereka lagi utang besar-besaran. Mereka banyak banget. Mungkin dari segi itu mereka memutuskan untuk masuk, meskipun yang memutuskan masuk ini bukan si Laporta. Wisuda. Meskipun yang memutuskan untuk masuk ini bukan Laporta, tapi ditandatangani oleh Bartomeu sebelum
ke eranya Laporta ini gitu. Dan Laporta ini nggak tahu apa, dia cuma tinggal masuk tiba-tiba udah ditandatangan gitu kan, jadi mau gimana juga. Nah, mungkin alasan mereka belum keluar gara-gara itu uang banyak yang belum terselesaikan lah masalah utang di Barcelona ini gitu. Tapi untuk saya pribadi saya juga kurang setuju ya dengan adanya European Super League. Nah, kalau karena ini sedikit ya tentang European Super League. Jadi ini model kompetisinya akan sama seperti MLS. Nggak ada degradasi. Terus dari selain 12 founder club akan melibatkan 8 tim yang dipilih berdasarkan performance income dan performance mereka di liga satu musim. Dan akan dibagi tier. Lu tau kan apa di MLS ada sistem namanya wilayah barat sama timur. Ya. Nah, konsepnya bakal kayak gitu nanti. Jadi Eropa Barat lawan Eropa Timur gitu? Enggak, kayak MLS yang divisinya dibagi dua wilayah, barat sama timur. Nah, barat sama timur kan itu tergantung dari wilayah kan, misalnya di tengah kayak NBA kan, NBA ada barat ada timur gitu kan. Nah, iya. Nah, kalau di ESL ini apa? Setengah dari founder club dengan klub invitationnya, klub undangan. Itu modelnya. Dan yang diprotes juga, ini gue juga baru tahu ternyata banyak loh yang banyak akibat fatalnya. Salah satunya adalah kalau sampai terjadi terjadi keluar liga nih yang 6 klub Inggris, 3 klub Italia sama 3 klub Spanyol sampai memutuskan keluar dari liga domestiknya, ITC pemain-pemainnya bakal dicabut. ITC pemain-pemainnya. Dokumen ITC itu apa? International Transfer Committee, itu dokumen transfer legal. Kayak itulah orang kerja kita ada legal paperwork kalau kerja di luar negeri. Jadi mereka nggak bisa nggak bisa berkarir di sepak bola selain di klub itu, maksudnya gitu. Ya, jadi izin profesional dicabut dan bukan cuma izin profesional, FIFA dengan tegas akan nge-ban semua yang main di ESL untuk gak boleh main di timnas. Tapi kata Opa Perez itu tenang aja, semuanya itu nggak bakal terjadi gitu. Nah, dan selain itu kan pipi lu pengen gue gigit rasanya anjir. Kasih dong nih, gitu. Gitu deh. Gemes banget kayak cipang anjing, cipang anjing. Makan mulu ya. Susunya pas ya. Iya, pas. Nah, menurut kalian berdua, fokus. Ini apakah Florentino Perez cuma sekadar ngelakuin gertak sambal doang nih ke UEFA sama FIFA? Nah, mungkin boleh dari Bung Kerdus dulu nih. Silakan Bung Kerdus. Ya nge-freeze dia malah. Halo Bung Kerdus. Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Nah, elang nge-freeze mulu. Halo Bung Kerdus. Bung Kerdus. Ya, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Bisa coba gue pamit bentar ya, nanti gue login lagi, kayaknya nih masalah nih ini wifi-nya bentar. Oke, siap Bung. Biar lancar. Iya, benar banget. Ya, take your time. Jangan ngomong. Iya. Oke, tidur dulu bentar ya. Ya Bung Joshua, kalau dulu Iya. Apa ini cuma gertak sambal Florentino Perez doang? Nah, ini kita juga nggak tahu ya Bung Felix. Menurut saya ini cukup mencurigakan gitu. Cukup mencurigakan masa iya sih apa yang udah direncanakan atau dirapatkan selama bertahun-tahun oleh 12 klub besar ini dalam waktu 2 hari ini tiba-tiba hilang begitu aja. Kayak bertahun-tahun loh. Iya. Masa mereka nggak ada siapin plan A, plan B, plan C gitu. Setelah ada serangan bertubi-tubi terus tiba-tiba hilang.
sebenarnya menurut saya ini kurang masuk akal ya di situ nih. Tapi Ya. saya juga kurang tahu nih permainan mereka itu mau seperti apa. Soalnya ada isu yang bilang kalau sebenarnya ISL ini cuma pengalihan isu katanya. Pengalihan isu supaya format baru Liga Champions 2024 itu lebih mudah diterima ke masyarakat. Bukan ke masyarakat sih, tapi ke pemain. Gitu. Jadi kan menurut saya sih emang iya sih. Menurut Bung Felix sendiri udah dengar belum pernyataan dari Ilkay Gundogan? Wah itu gue belum sih. Soalnya Belum ya? Cuman gue udah dengar beberapa protes pemain yang intinya gini, ISL akan menghancurkan impian anak-anak yang main di tim junior atau grassroots. Enggak, bukan masalah ISL, tapi UCL format baru. Oh, UCL format baru. Iya. Katanya Swiss model bentukannya nanti. Bung Felix sudah udah baca pernyataan Gundogan terkait format yang baru ini belum? Belum sih. Belum ya. Jadi Ilkay Gundogan ini bilang kalau ISL ini sebenarnya cuma pengalihan isu terhadap format baru Liga Champions yang dari 32 tim jadi 36 tim. Nah, di mana itu kan timnya lebih banyak, otomatis pertandingannya juga lebih banyak. Nah, terus Gundogan tuh kurang setuju sama format ini. Nah, dia bilang kenapa nggak pakai yang format lama aja? Kenapa format lama berhasil? Karena menurut dia itu format yang udah paling pas gitu selama bertahun-tahun. Ya intinya gitu sih. Jadi menurut saya nggak tahu juga ya apakah ISL ini benar-benar murni 12 klub ini pengen bikin kompetisi sendiri atau emang ada kepentingan lain nih dari UEFA yang memakai ISL ini sebagai tameng buat mencetuskan ide dari Champions League 2024 itu, Felix. Kurang tahu juga saya. Nah, tapi isunya sih seperti itu. Nah, itu kita sambung sedikit ke yang format baru ya. Ini kan 36 tim. 36 tim itu akan dibagi atas 4 kategori. Satu, slot yang buat yang juara liga. Slot 2 kalau nggak salah itu juga buat yang peringkat tim unggulan non juara. 3-4 itu nanti datangnya dari yang lolos kualifikasi. Nah, yang pertanyaannya adalah mereka kan mau bikin katanya 10 pertandingan, 5 home, 5 away. Itu gue belum tahu jujur itu bakal seperti apa penentuan timnya. Karena 36 kalau lu mau bikin sistem liga mau kayak gimana? Sistemnya kan bukan grup lagi nanti, bukan grup per grup. Ini udah sistemnya kayak jadinya liga. Nah, saya juga bingung sih Bung Felix kalau gitu kan. Berarti dan katanya dalam 10 pertandingan itu tiap tim pasti ketemunya beda-beda. Nah, kalau kayak gitu, menurut saya minusnya ya, kurangnya itu adalah di keadilan sih. Jadi kayak belum tentu nih tim ini ketemunya segampang atau sesulit tim satu lagi. Jadi kan beda tuh lawannya. Nah, jadi itu ketimpangannya bakal ada di situ. Nah, jadi mungkin nanti di Champions League yang baru ini bakal ada alasan-alasan baru kayak, ya tentu saja lolos ketemu timnya lebih gampang-gampang. Ya, gue nggak lolos timnya susah-susah, so, kan bisa gitu ya. Soalnya format barunya juga mendukung seperti itu sih. Kalau nggak salah 1-8 kan lolos otomatis kan posisi 1-8. Terus nanti langsung ke 16 besar, 9 ke bawah tuh dicari lagi buat 16 besarnya ya gitu ya. 9-24 kalau nggak salah. 9-24 ya. Mereka akan main playoff 2 leg untuk nentuin ke 16 besar. Ini gue bingung loh jujur bakal seperti apa nanti kalau misalkan
kejadian dan lu ngatur, maksud gua cara nentuin lawan siapanya kayak gimana. Kalau kita sekarang ini kan udah dapat grup, udah lu akan ketemunya 6 pertandingan timnya itu doang, home away. Nah ini Swiss model ini gue masih ngeraba-raba kayak gimana nih gambarannya gue kan. Saya juga rada bingung itu Bung Felix, gimana gitu. Nah kan ya, dan sepertinya kita juga tidak bisa menebak terlalu banyak ya. Sebelum ada, sebenarnya ini butuh ini sih, pertama butuh sosialisasi, kedua butuh turnamen dummy, kayak turnamen pemanasan lah ya. Pemanasan, pengenalan sistemnya gitu loh. Jadi biar kita bisa tahu gitu loh. Kalau diaplikasiin secara realnya itu bakal kayak gimana, pro kontranya kayak gimana. Menurut saya UEFA perlu itu sih. Ya, dan itu juga akibat yang setelah diumumkan ESL bakal jalan kan, Alexander Seferin bertindak tegas tuh langsung ngumumin format baru. Dan itu menurut gue juga, kalau gue pribadi ya nggak ada sosialisasi, langsung diumumin gitu aja. Itu juga. Iya benar. Nah, ini nih yang menarik, gimana kedua kompetisi yang baru ini tercetus tanpa adanya sosialisasi. Nah, kenapa? Sementara ini kan sekelas UEFA, ya kan? Sekelas UEFA harusnya marketing dan PR-nya itu masa nggak ngerti cara mensosialisasikan sebuah event gitu kan, nggak mungkin. Tiba-tiba langsung book gitu kan, nggak masuk akal sih sebenarnya Bung Felix. Dan pembentukan sistem itu kan ya lo prosesnya kan nggak gampang. Lo kayak gini deh, waktu zaman masih Piala Champions Eropa aja itu kan kalau nggak salah timnya cuma yang juara-juara doang liga dari 50-an negara yang ada. Baru pas tahun 92 dikenalin Liga Champions, peringkat 2, 3, 4 di bawahnya itu boleh ikut kan. Yang tahun 92. Sekarang ini lagi mau dibikin 36, lo nentuinnya gimana? Itu yang jadi masalah loh. Lo menentukan kelolosan dari liganya kayak gimana untuk dapet 36 itu? Mungkin saya kurang ngerti deh Bung Felix tuh. Soalnya kan kayak gini. Saya bukan orang UEFA. Emang kita juga bukan kayak gini nih. Kan kita tahu 4 yang dapat jatah 4 tim itu kan cuman Jerman, Spanyol, Inggris, Italia. Itu udah berapa? 16 kan? Udah makan 16. Nah, 20 lagi. Iya. 16 tuh berarti udah sisa setengah. Udah setengahnya lah dimakan mereka lah, setengah jatahnya. 20 lagi ngambilnya. Pasti rebut-rebutan. Itu lebih nggak adil kan kalau menurut lo? Iya benar. Lebih nggak adil. Nah, apakah pengurangan jatah itu harus dilakukan? Perlu pengurangan apa? Pengurangan jatah. Pengurangan jatah. Ya, apalagi buat negara besar. Kalau pengurangan jatah ada plus minusnya Bung Felix. Apa? Minusnya itu pertama kompetisi nggak bakal seramai ini, ya kan, karena ada beberapa tim yang harusnya main di Champions League mainnya malah di Euroleague. So sih kuantitas tim yang berkualitas berkurang dan kuantitas tim yang tidak begitu bagus bertambah, jadi mengurangi kualitas dari turnamennya itu sendiri. Itu minusnya ya. Ya itu bisa berimbas kemana tuh, banyak. Imbasnya ke pendapatan dari share TV, jumlah penonton, gitu-gitu. Imbasnya. Nah, plusnya adalah Euroleague nih. Euroleague jadinya dapat jatah dari Champions League, harusnya main di Champions League, dia bisa main di Euroleague. Nah, Euroleague ini bisa kompetisinya bisa lebih naik lagi karena diisi oleh tim-tim yang kualitasnya naik lah, intinya gitu kan. Nah itu bisa jadi plusnya ya. Ditambah lagi dengan adanya
turnamen tertier ini, tier ketiga yang Conference League itu ya. Nah, jadi tim yang terkurang jatahnya di EuroLeague, mereka bisa berjuang di Conference League, di mana kesempatan juaranya itu jauh lebih besar daripada EuroLeague. Nah, itu sih plus minusnya yang menurut saya rasakan ya. Gitu. Nah, kita balik lagi ke yang ESL ini. Yang ESL ini kemarin kan udah banyak suara-suara protes dari sejumlah pemain ya. Yang gue paling ngena nih, protes paling berat besar itu dari Ozil. Ozil bilang gini, ESL akan menghancurkan mimpi anak-anak yang mau main di UCL sama Piala Dunia. Kalau menurut dari statement Ozil, pandangan lu gimana sih? Ya, sebenarnya ada lanjutannya kan, karena UCL dan Piala Dunia itu impian setiap anak-anak waktu mereka nonton bola waktu kecil gitu. Statement dari Ozil ini menarik. Tapi balik lagi, kalau misalkan tim-tim gede dihapus, kayak di ban itu dari Champions League, justru kesempatan anak-anak buat bisa main ke Champions League meningkat nggak sih? Meningkat. Jadi nih, tim-tim gede di ban, 12 tim itu misalkan di ban, naik tim-tim yang middle low naik, otomatis kan untuk menembus tim-tim yang 12 tim tadi kan lebih sulit untuk masuk ke sisa tim yang ada di Champions League itu. Nah, itu lebih mudah masuk nggak sih Bung Felix sebenarnya? Logikanya gitu. Gimana kalau menurut Bung Felix? Kalau untuk tim kecil, mungkin kita kayak kasus case-nya Ajax atau Porto lah. Mereka pasti berang lah ya, karena kan tiap tahun mereka kan grassroots-nya selalu naikin pemain junior ya. Nah. Ini loh 12 klub ini yang junior yang main di Arsenal, di City. Maksudnya 12 junior dari 12 klub. Iya, impian mereka bakalan mati. Ya kan itu masih junior, bisa pindah lah. Apalagi kan dia punya nama tim junior Arsenal kan. Pergi kemana juga kayaknya lebih gampang masuknya. Tinggal pindah doang. Kalau menurut saya ya. Tapi ya bagaimanapun saya juga menolak kompetisi ESL ini. Selain itu juga kemarin akibat desakan fans juga kan ini terbelah loh. Suara fans ini jadi terbelah dua. Fans yang lokal, yang di negaranya, dengan fans yang kita, fans global. Global, setuju aja. Artinya kan setiap minggu kita bakal... Justin maksudnya Anda. Ya. Coach Justin dengar, Coach Justin. Ini Bung Felix ya. Saya tidak ikutan. Ya, silakan. Kita, ya enak lah. Maksudnya kayak tiap minggu gue ngeliat Madrid lawan MU. Atau Milan ketemu ATM setiap tahun. Tapi buat yang di negara asalnya, ini sudah mencederai tradisi dan sejarahnya. Nah, menurut yang setuju nggak kalau menurut lo kayak gitu? Suara yang terpecah kayak gini. Menurut saya suara-suara yang mendukung ini, yang bilang kalau tiap minggu kita bakal melihat Mbappe lawan MU, Madrid lawan siapa misalkan, Madrid lawan Inter, Barca lawan Madrid ya. Menurut saya itu fans yang masih hype terhadap kompetisi ini. Dalam artian mereka baru dengar premisnya aja. Oh, tiap minggu kita bisa lihat ini. Belum dijalaninnya. Menurut saya, kenapa El Clasico bisa menjadi sebuah pertandingan yang paling banyak ditonton di pertandingan liga yang paling banyak ditonton di dunia ya. Karena pertama adalah
nilai sejarah dari El Clasico itu, di mana tim dari Catalan yang berjuang untuk melawan pemerintahan kerajaan Spanyol dulu berhadapan dengan tim ibu kota yang berafiliasi dengan kerajaan Spanyol. Pertama dari nilai sejarahnya. Kedua itu karena momen El Clasico itu langka, Bung Felix. Kita nggak bisa temuin itu setiap minggu. Kita nggak bisa temuin itu setiap bulan. Setahun 2 kali lah. Maksimal setahun 4 kali. Kalau misalkan ketemu di Champions League atau ketemu di final Copa apa. Setahun 4-5 kali. Itu menarik perhatian masyarakat karena momennya langka. Susah. Jadi kalau misalkan ada Clasico, wah kita harus bela-belain nonton. Nah, kebayang kalau tiap minggu ada Clasico itu kan lama-lama jadi bosen. Ya kan, lama-lama tiap minggu ketemu Madrid lawan MU, tiap minggu ketemu siapa lawan siapa. Awalnya aja yang kita hype, ujung-ujungnya bakal bosen, nih. Gitu. Jadi ya buat nonton bola itu seninya itulah. Nggak setiap pertandingan, nggak setiap minggu kita bisa nemuin pertandingan gede antar rival gitu. Itu kan seninya. Di mana ada pertandingan itu justru buat kita makin wah gitu. Tapi pertandingannya juga nggak sering-sering amat gitu. Ya, tiap itu juga kayak 6 Inggris itu aja kan sering ketemu kan di kompetisi manapun juga. Apalagi yang Italia juga udah ketemu. Bisa di Copa, bisa kalau Champions belum sih kalau sekarang. Ya paling Copa sama Serie A doang. Iya. Tapi kan nggak ketemu kayak MU Chelsea kan nggak ketemu apa namanya MU Chelsea terus minggu depan MU City, minggu depannya MU Liverpool kan nggak kayak gitu. MU City terus lawan West Ham, lawan Crystal Palace, lawan Burnley, baru lawan Liverpool gitu. Kan ada jedanya juga Bung Felix. Itu kan dari sisi yang ya yang fans yang nggak sabar fans yang globalnya. Nah fans lokal ini dengan pandangan bahwa ini merusak tradisi dan sejarah. Kalau menurut Bung Jos ini bisa dibilang benar apa enggak? Merusak tradisi dan sejarah bagi fans lokal. Merusak tradisi dan sejarah. Menurut saya bisa masuk gitu. Ya, 10 menit lagi ya. Menurut saya bisa masuk ke situ Felix. Karena dilihat dari sejarahnya, sepak bola diciptakan oleh kaum-kaum buruh, kaum-kaum kelas bawah. Yang dimana itu kaum-kaum itu yang minim uang lah ya. Lalu tiba-tiba ada kompetisi ini nih, dimana kompetisi ini adalah kompetisi yang dibilang menggiurkan untuk segi uangnya. Dan itu menguntungkan untuk tim yang emang udah besar, kayak ya tim 12 tim itu menguntungkan untuk mereka dan merugikan tim-tim yang di bawah mereka. Nah, inilah menurut saya yang kenapa dibilang menghilangkan nilai tradisi karena segala sesuatunya nanti di industri bola itu akan diukur dengan nominal uang. Itulah yang membuat saya menjadi mencoreng nilai tradisi sepak bola itu. Karena pada dasarnya dulu sepak bola itu diciptakan oleh kaum buruh, tapi sekarang dikuasai oleh kaum kapitalis yang serakah. Itulah yang membuat saya mencoreng tradisinya itu. Dan kalau ngeliat dari apa yang terjadi di ISL, sebenarnya ini salah apa dalam artian ya lo cari ya di masa kayak gini kan pasti lebih tentu cari uang lah ketimbang prestasi. Tapi ini cara yang cuman sekadar ya cuman gertakan doang atau ini cara yang tepat untuk menunjukkan bahwa ya kita bisa bikin suatu perubahan dibanding harus nunggu dari organisasi melakukan perubahan.
Pertama, perubahan apa dulu yang mau dicari? Coba perubahan apa yang mau dicari? Suasana kompetisi mungkin ya kompetisi di Ya kompetisinya mau dibikin kayak gimana? ya gimana ya, semua ya tim-tim besar ketemu dan ya ini kuenya dibagi rata jadinya kan kemarin. Hmm, Jadi kan permasalahannya sebenarnya di uang kan? iya Kayak mereka pengen dapat porsi uang lebih banyak. iya Nah, menurut saya dengan mereka bikin liga kayak gitu kurang tepat Bung Felix ya, karena merugikan uh, nilai tradisi sejarah klub dan juga merugikan tim-tim yang merasa tidak layak untuk di situ ya. Menurut saya cara yang mungkin bisa dilakukan itu dengan lebih seriusin kompetisi ISCC. Apa sih namanya ISCC itu yang kompetisi pramusim yang banyak klub-klub ketemu. Ya. Nah, itu menurut saya itu udah ada wadahnya tuh di situ. Tinggal diseriusin aja. Maksudnya tinggal kan mereka mikirnya duit kan. iya Ya di situ uangnya digedein, tapi dalam catatan pemainnya nggak boleh pemain ecek-ecek gitu. Jadi buat apa namanya, buat narik penonton juga kan. yang jadi masalah Kalau itu saya lebih setuju. Karena pramusim kan nggak menentukan. iya yang jadi masalah adalah di setiap pramusim apalagi kalau misalkan setelah musim Piala Dunia atau Euro dan Copa America pemainnya banyak yang istirahat kan, pasti pelatih nggak ada yang berani dong manggil mereka yang habis main sama timnasnya. Ya solusinya adalah pakai topeng. Jadi kita cetak topengnya Ricky Puig main pakai muka Messi. Gitu. Jadi wah Messi kan dari jauh nggak kelihatan. Di atas nggak kelihatan nomor 10 muka Messi, sepatu kasih lah sepatu Messi. Ricky Puig nggak terlalu tinggi, pendek sama kayak Messi. Nggak topeng, susah banget gitu, Felix ya. Bisa diakalin, penonton itu bisa dibego-begoin. Berarti kita ambil kesimpulannya. Berarti pada dasarnya adalah Anda pun menolak kompetisi ini. Ya, kalau dari saya menolak ISL ini ya, karena nggak seru gitu, nonton juga jadi nggak seru. Nah, itu Felix. Kalau gua ada di sisi yang sebenarnya setuju aja. Kenapa Felix setuju? Setuju karena ya itu balik lagi kan, ini masalahnya adalah duit, tim besar ketemu tim besar. Setuju tapi ada catatan ekstrimnya. Apa itu? Hapuskan Champions League dan Europa League selamanya. Terus tim-tim yang nggak bisa masuk ke atas itu gimana? Cara dapat Pindah ke Conference League. Jadi yang tim-tim yang udah ini ya pindah aja ke Super League. Beres kan tim-tim besar ini. Jadi tinggal dicari lagi tim besar yang lain. Habis itu udah tim-tim kecilnya main di Conference League. Beres. Nah, masalahnya nih, yang menentang ini kan UEFA sendiri. Masa UEFA ngapus Champions League, ngapus Euro League, kan masuk akal gitu, Felix ya. Ditambah lagi, ISL ini kan badan independen, nggak bergantung sama federasi sepak bola. Yang menentukan tim yang layak masuk ke dalam situ kan mereka sendiri, bukan dalam pengawasan FIFA. Bisa aja terjadi ini apa namanya, main kotor gitu istilahnya. Jadi tim gua nih masukin lah duit. Ujung-ujungnya nggak sehat persaingannya Felix gitu. Soalnya kita nggak bisa ngukur siapa yang layak secara transparan. Kalau ada badannya gitu kan kita bisa monitor beneran. Nah
Kalau gue tetap Gimana Bung Felix? hapuskan Champions dan Eropa kalau pengen ada ESL. Kenapa Bung Felix pengen Euro League sama Champions League dihapus? Kasihan tim-tim yang nggak ikut dong. Pemerataan. Iya, itu kan maksudnya yang menentang itu kan UEFA. Kenapa UEFA harus hapus Champions League sama Euro League buat pemerataan ESL, sementara mereka aja menolak ESL gitu. Iya. Nah, gimana itu maksudnya? Coba mekanismenya gimana Bung Felix? Mekanismenya itu kalau Heeh. mekanismenya adalah jika perlawanannya Florentino Perez dan kroni-kroninya berhasil. Berhasil, oke. Berhasil nih. Ada ESL, 12 tim, tambah berapa? 3 apa 8 tim yang main? 8. 12 tim tambah 8 tim undangan main. Set. UEFA Champions League sama Euro League muncul nih sendiri kan. ESL. UEFA merasa cemburu dong. Merasa cemburu dengan adanya ESL ini. Masa iya mereka dengan cemburu adanya ESL ini, mereka malah nurunin Euro sama Champions League? Mereka nggak mungkin. Sebagai saingan mereka juga harus harus naikin dong. Iya. Gitu. Liganya. Nah, yang mau nurun UEFA Champions League sama Euro League ini siapa nanti Bung Felix? Ada Bung Kerdus lagi. Kenapa? Nah, yang mau menghapuskan Champions League dan Euro League ini siapa? Otoritasnya di siapa gitu menurut saya. Otoritasnya. Mm-mm. Ya ini ketika nanti para 12 ini berhasil menang sama UEFA akan menghapus dengan sendirinya. Sementara fans itu malah mendukung Champions League. Iya. Gimana? Kenapa harus dihapus sementara fans mendukung dan dukungannya besar gitu? Kenapa harus malah Champions League yang dihapus gitu? Ya itu balik lagi masalah permainan uangnya, dan kayaknya mereka melihat di luar fans negaranya nih yang dapat dukungan itu. Saya masih nggak ngerti pemikiran Bung Felix sih. Coba Bung Kerdus bantu saya Bung Kerdus. Asumsi. Masih asumsi dia nggak berkata. Kasih Felix asumsi. masih asumsi. Ya itu asumsi. Itu kan asumsi gua. Bentar. Mendingan kita matiin dulu nih, matiin Zoom-nya. Kurang dari 10 menit, nanti masuk lagi. Oke. Yuk kita ini dulu ya, bentar ya. Kenapa emang? Udah mau mati? Iya Udah mau mati Zoom-nya. Bentar. Gue kok nggak ada